Chapter 1256. Sosok manusia berdiri tersebar di sekitar aula besar yang luas. Selain sejumlah kecil penjaga tunggal, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari pecahan yang memiliki reputasi cukup baik di Central Plains. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Paviliun Petir Angin, Lembah Sungai Es, Burning Flame Valley dan faksi lainnya. Semuanya sudah ada di sini. Sepertinya target mereka cukup jelas. Semua dari mereka langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki sisa-sisa. Kelompok Xiaoyan secara alami segera menarik perhatian cukup banyak orang ketika mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang berhati-hati, penuh dengan permusuhan atau keramahan sedang ditembakkan. Xiaoyan tersenyum menghadapi tatapan ini. Matanya melirik ke tempat Feng King Er berada. Yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan serius. Sepertinya mereka masih mengingat kerugian besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah berjalan ke aula besar, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu. Mereka tampak seperti patung batu dari kejauhan. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan pendirian mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, tubuh selusin patung batu seperti sosok ini menyebabkan semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka. Dokter peri kecil berseru kaget saat melihat status batu ini seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan. Ya, terlebih lagi, mereka sepertinya adalah boneka kelas tinggi. Perasaan semacam ini mirip dengan wayang setan langit. Jika saya menebak dengan benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan sekelas Dozun. Ekspresi serius juga melintas di mata Xiaoyan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak saat ini, tetapi ini hanya karena mereka tidak diaktifkan. Orang bisa membayangkan pembunuhan sengit dan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin Dozuns. Bahkan jika barisan semacam ini bisa dihabisi oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan sangat besar. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng, jika mereka bertarung. King Lin juga memiliki wajah terkejut. Barisan semacam ini bahkan menyebabkan dia gemetar. Setiap orang harus berhati-hati nanti. Jangan pisahkan, ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyuman dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya melihat ke atas. Itu sebenarnya kelompok dari Burning Flame Valley. Teman muda Xiaoyan. Lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Kemungkinan itu akan segera hilang sama sekali. Tang Zhen tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley dan dengan tersenyum berbicara kepada Xiaoyan. Kepala Lembah Tang, mungkinkah ini tujuan dari perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Kemungkinan dia memiliki hubungan terbaik dengan Burning Flame Valley di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak dia kenal atau yang merupakan musuhnya. Ya, itu harus benar. Namun, saya pikir seharusnya hanya ada satu teknik Dou kelas Tiandi antara 10 ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang itu. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab. Oh, 9 palsu dan 1 nyata. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Matanya menyapu 10 gugus cahaya dengan heran. Memang ada banyak trik dalam peninggalan kuno ini.
Itu benar-benar menarik tipuan seperti itu pada akhirnya. Mencoba untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian yang sebenarnya dari 10 orang ini tidak akan mudah. Itu benar, Tang Zhen tersenyum. Matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan dengan lembut berkata, "Teman muda, sepertinya ada cukup banyak orang yang menentangmu kali ini. Mereka hanyalah beberapa masalah kecil." Xiao Yan tersenyum. Di antara mereka yang hadir, hanya suku Heaven Demon Phoenix, Paviliun Petir Angin, dan Lembah Sungai Es yang memiliki permusuhan dengannya. Jumlah ahli dari ketiga pihak ini paling banyak akan sama dengan pihaknya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Saya lupa bahwa Anda saat ini tidak lagi sendirian. Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Xiao Yan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan betapa menakutkannya barisan kelompok Xiao Yan. Jika suku Heaven Demon Phoenix, Paviliun Petir Angin dan Lembah Sungai Es tidak bergandengan tangan, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang bisa bersaing melawan kelompok Xiao Yan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada sejumlah orang yang sendirian yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa ini. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meski kohesi mereka tidak sehebat faksi, kekuatan bertarung mereka cukup hebat. Mereka juga karakter yang kejam dalam hal merebut. Xiao Yan tersenyum. Dia telah bertemu cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung faksi besar ini tanpa alasan, di bawah daya pikat teknik Do kelas Tian, semua ketakutan dan pengekangan mereka akan hilang. Bagaimanapun, jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian, mereka, sendirian, bisa langsung bersembunyi di pegunungan yang sangat dalam. Siapa yang bisa menemukannya? Tang Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Tatapannya beralih ke 10 kelompok cahaya di tengah aula besar. Pada saat ini, cahaya di sekitar gugusan ini menjadi semakin lemah. Jelas, itu karena segel kehilangan pengaruhnya. Teman muda Xiao Yan, dapatkah kamu mengetahui gulungan mana dalam 10 gugusan cahaya ini yang merupakan teknik Do kelas Tian? Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar. Setelah merasakan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Segelnya telah sepenuhnya memblokir semua pemeriksaan. Mengingat kekuatan saya, bagaimana saya bisa melihat sesuatu yang ditempatkan oleh seorang elit doseng? Dengan berkembangnya hal-hal seperti ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung. Tidak cukup memiliki keberuntungan yang cukup. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi kentang panas saat mendarat di satu tangan. Seseorang malah akan menjadi musuh bersama semua orang." Tang Zhen dengan tertawa berkata. Xiao Yan berpikir keras dan mengangguk. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa saat. Kami mungkin bisa bergandengan tangan jika situasi tak terduga terjadi. Tang Zhen melirik ke arah lembah Sungai Es. Setelah itu, dia menyapu matanya pada boneka-boneka yang duduk itu, yang tampaknya telah tertidur, dan berkata. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Burning Flame Valley kuat. Selain itu, dengan penglihatan Xiao Yan, saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Tang Zhen. Bintang 5 Dozun atau lebih. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah Sungai Es, Bing He Zun Ze, dan tidak akan kalah dengan hantu tua Zai Xing dari Hall of Souls. Xiao Yan secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan seorang ahli tingkat ini. Bagaimanapun, saat ini dia dihadapkan dengan musuh dari berbagai bidang. Itu selalu bagus untuk memiliki penolong lain. Selain itu, berhati-hatilah dengan boneka itu. Tang Zhen membelai janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut, "Jika saya menebak dengan benar, boneka-boneka ini akan bangkit ketika segelnya dibuka. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau."
Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan, tetapi seseorang harus tetap berhati-hati dengan boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar kasus tidak dapat menyuarakan kepahitan seseorang. Namun, untuk saat ini mari kita tunggu sampai segelnya menghilang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar desahan lembut dari Tang Zhen. Matanya menyapu tatapan yang hadir. Akhirnya, tiba-tiba berhenti di kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran melewati hatinya. Memurnikan tubuh Yao Lao membutuhkan tulang seorang ahli. Kerangka doseng ini masih cukup lengkap. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, dapatkah itu membantu Yao Lao untuk maju ke kelas doseng? Jika Yao Lao benar-benar mampu menjadi seorang elit doseng, mereka tidak perlu lagi takut pada Hall of Souls di masa depan. Selain itu, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan langsung mencapai tingkat Menara Pil. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Soul. Jika memungkinkan, saya dapat mencoba untuk melihat apakah saya dapat merebut kerangka itu. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan. Hatinya juga menaruh perhatian pada kerangka itu. Selama mereka menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus-menerus sampai di aula besar ini. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang menyadari bahwa sebentar lagi, mereka yang masih tersenyum dan menyapa beberapa waktu lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di bawah suasana semacam ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang akrab satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang semrawut itu, sepertinya mustahil untuk mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli hadir di aula besar. Ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar sedikit mengernyit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok dokter peri kecil dan mereka mulai secara bertahap bersandar lebih dekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih berhati-hati. Cici, banyak sosok yang tergesa-gesa terus bergegas menuju aula besar. Meskipun ada lebih banyak orang di dalam aula besar, itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan keringat dingin. Doki mengalir ke setiap bagian tubuh mereka. Sedikit keributan dan Doki akan diaduk, meledak menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Xiaoyan dimasukkan ke lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dia belum menemukan ahli dari Hall of Souls. Mungkinkah mereka tidak terlalu tertarik pada peninggalan kuno ini? Orang-orang ini selalu datang ketika ada harta karun. Kenapa harus? Gumaman dalam hati Xiaoyan belum muncul saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul di dekat dan sejauh yang bergema di aula besar ini. Cek, sepertinya aku belum terlambat kali ini. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiaoyan saat dia mendengar tawa aneh yang agak akrab ini. Apakah mereka akhirnya tiba hantu tua Zai Xing? Chapter 1257. Suara tajam menyebar di dalam aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi dari cukup banyak ahli berubah sedikit. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Sementara semua orang terkejut, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di aula besar. Segera, kabut hitam melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul di tengah aula besar. Kabut hitam tersebar dan beberapa sosok muncul. Metode penampilan unik itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya. Mereka sebenarnya adalah anggota Hall of Souls. Hati cukup banyak orang berdebar-debar saat melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengernyit.
Semua orang di benua itu menyadari kekuatan aula jiwa. Jika mereka ingin merebut keterampilan Dou kelas Tian, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan situasi semula kacau menjadi lebih rumit. Mata Xiao Yan menatap ke udara. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin pekat. Seorang pria tua berpakaian abu-abu putih dengan senyum gelap dan dingin di wajahnya yang keriput berdiri di udara di depan beberapa sosok. Penampilan itu mengejutkan hantu tua Zai Xing, yang telah bertengkar dengan Xiao Yan sampai mereka berdua terluka parah. Apakah lukanya benar-benar sembuh? Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing. Segera, matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Namun, dia hanya bisa melihat lengan baju kosong. Alisnya bergerak-gerak. Tampaknya meskipun iblis tua ini telah berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, dia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Hantu tua Zai Xing ini sekarang telah menjadi hantu tua berlengan tunggal. Dokter peri kecil tertawa. Ada perasaan senang di dalam tawanya. Hantu tua Zai Xing memandangi seluruh tempat dari udara. Dia tertawa aneh. Cek-cek, hidup sekali. Tidak disangka peninggalan ini ternyata menarik banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar kita akan mendapatkan cukup banyak. Cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan di mata mereka karena kalimat hantu tua ini. Hall of Souls yang menangkap jiwa dari segala penjuru tempat bukan lagi hal yang langka di Central Plains. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun, karena kekuatan yang menakutkan dari Hall of Souls, tidak ada yang berani menentang mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang? Aula besar tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu tua Zai Xing sebelumnya. Mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa ketidakpastian setelah melihat lengan baju kosong yang terakhir. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Bintang 5 Dou Zun. Dia bisa dianggap ahli puncak bahkan di seluruh benua. Hanya sedikit orang yang bisa menyebabkan dia kehilangan lengan. Hantu tua Zai Xing di udara juga merasakan arah yang dituju tatapan ini. Senyum gelap dan dingin di wajahnya segera ditarik. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia baru saja akan menjerit dingin ketika matanya tiba-tiba berhenti. Segera, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiao Yan, kamu sebenarnya masih hidup. Tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Zai Xing. Akhirnya, mereka berhenti di depan pria muda kurus di aula. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Zai Xing, yang wajahnya menjadi hijau karena amarahnya. Dia berbicara dengan lambat dan santai. Brengsek, hari ini, aku yang dulu pasti akan membalas dendam atas penghinaan kehilangan lenganku. Mata hantu tua Zai Xing langsung berubah menjadi merah darah. Lengannya dihancurkan oleh Xiao Yan adalah penghinaan di dalam hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun luka seriusnya saat ini benar-benar sembuh, lengannya yang patah tidak bisa tumbuh kembali. Tangisan geram dari hantu tua Zai Xing ini juga menimbulkan suara dari menghirup nafas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Zai Xing ini benar-benar dipatahkan olehnya. Anak kecil ini, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng Qing'er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Orang tua berjubah hitam di sampingnya memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung ketakutan tambahan ketika dia melihat Xiao Yan. Dia dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Zai Xing, Xiao Yan pasti memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Saya telah meremehkan anak nakal ini. Namun, karena hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan ini memiliki dendam, Hi Surga benar-benar membantu kami. Senyum dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zhen,
yang berada di samping Xiaoyan, juga menggunakan sepasang mata tertegun untuk melihat yang terakhir. Hatinya cukup terguncang. Pemuda ini sebenarnya tidak sesederhana yang dia munculkan di permukaan. Setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zai Xing bergetar dan berubah menjadi asap hitam, yang bergegas menuju Xiaoyan tanpa mempedulikan banyak tatapan aneh di dalam aula besar. Tekanan doqi yang besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiaoyan, membentuk ruang melingkar kosong yang besar dalam prosesnya. Hantu tua Zai Xing, apa kau tidak menginginkan tanganmu yang lain? Xiaoyan mengepalkan tangannya saat melihat hantu tua Zai Xing menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia dengan dingin berteriak. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Zai Xing, yang sedang berlari ke depan, juga terdiam di udara dengan suara "Ci". Dia secara bertahap memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi. Dia sudah merasakan kekuatan lotus api itu sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang kaya saat melihat Xiaoyan memanggil api surgawi. Selain itu, dia memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula untuk dia penuhi dalam perjalanannya ke sisa-sisa ini. Jika ada yang tidak beres, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Beberapa upaya akan dibutuhkan untuk menghabisinya. Jika saya menjadi terlalu lelah pada saat itu, kemungkinan saya tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan saya harus berurusan dengan menggunakan semua kekuatan saya. Mata hantu tua Zai Xing berkedip. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan amukan yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di dalam hatinya. Matanya menatap dengan kejam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang padat, "Aku yang dulu akan datang dan menghabisimu dengan benar begitu masalah sisa-sisa selesai. Aku menunggumu." Xiaoyan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah secara resmi maju ke kelas Douzun. Pencegahan yang diberikan oleh hantu tua Zai Xing ini sudah jauh dari sebelumnya. Jika dia saat ini menggunakan beberapa taktik biasa, dia mungkin memang tidak bisa menghabisi hantu tua Zai Xing. Namun, juga tidak mungkin hantu tua Zai Xing ini benar-benar menekannya seperti dulu. Selain itu, teratai api pemusnahan di tingkat bintang Douzong 9 bisa meledakkan satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Xiaoyan telah melonjak ke kelas Douzun. Jika dia melempar teratai api ini, Xiaoyan percaya bahwa dia pasti bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiaoyan saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu tua ini. Secara alami, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang memandangnya dengan niat buruk, kemungkinan Xiaoyan akan melancarkan serangan ke hantu tua ini dan sepenuhnya membayar hutang sejak saat itu bahkan jika hantu tua Zai Xing ini tidak menyerang. Hantu tua Zai Xing menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari Hall of Souls dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap mereka yang sombong ini, tidak ada yang berani berbicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggung orang-orang ini dari Hall of Souls saat ini. Karenanya, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Kali ini agak merepotkan. Tak disangka, hantu tua ini juga datang. Meski kehilangan satu tangan akan mempengaruhi kekuatan hantu tua itu, hal-hal juga akan menjadi agak merepotkan. Tian Huo Zunze merenung. Tidak perlu khawatir. Jika saya dapat melukai hantu tua ini sekali, secara alami saya akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi situasinya di sini rumit. Ketika Hall of Soul bertarung dengan ahli lainnya dalam beberapa saat, ahli dari Hall of Soul pasti akan menderita kerugian dan cedera.
Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dokter peri kecil tertawa kecil dan berkata, "Apakah Anda memiliki dendam dengan orang-orang itu?" King Lin dengan lembut bertanya pada Ziyan. "Ya, itu adalah musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat kamu bertarung nanti. Setiap orang yang Anda bunuh berkurang satu. Itu bisa menebus kesalahan Anda lebih awal." Ziyan menepuk bahu King Lin. Dia menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal dari King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Ini menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping. King Lin juga sedikit canggung. Namun, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Yakinlah. Karena mereka adalah musuh Tuan Muda Xiao Yan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Ya, Anda tampaknya menyadari situasinya." Ziyan menganggukkan kepala kecilnya dengan puas. Xiao Yan tanpa daya melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti di boneka patung batu di sekitarnya. Dia dengan lembut berkata, "Jangan terburu-buru melakukan apapun saat segelnya dibuka. Ini semua adalah kentang panas. Mereka akan menjadi masalah jika mereka mendapatkannya lebih dulu." Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang memperoleh harta itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di dalam aula besar itu. Jika semua orang memberikan telapak tangan, kemungkinan hantu tua Zai Xing akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Xiao Yan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat tetapi dia juga memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang terpenting, dia mungkin masih muda tetapi dia tidak memiliki keangkuhan seperti yang muda. Prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Burning Flame Valley yang berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Tang Zhen mengangguk saat melihat Xiao Yan tidak impulsif meski berada di bawah iming-iming harta karun. Berat Xiao Yan di dalam hatinya naik secara signifikan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa penampilannya akan meningkatkan signifikansinya di dalam hati Tang Zhen. Pada saat ini, matanya terfokus pada kelompok cahaya yang tergantung di udara aula besar. Cahaya di sekitar kelompok cahaya itu menjadi semakin lemah pada saat ini. Segel itu akan segera hilang. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya yang menyilaukan meletus. Di bawah cahaya yang kuat ini, gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih saat gulungan-gulungan ini keluar. Pada saat yang sama, boneka patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Niat membunuh yang kaya menyebar saat ini. Chapter 1258. Bang! Seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke dalam aula besar yang awalnya tenang dan tegang pada saat ini. Dalam sekejap, itu telah menyebabkan interior aula utama mendidih seperti sepanci minyak. Cici. Gugus cahaya menghilang. 10 sinar cahaya berwarna berbeda melonjak keluar dari dalam. Melalui cahaya, itu mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar melihat objek gulungan di dalamnya. Aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Ini menyebabkan mata cukup banyak ahli menjadi merah berdarah saat ini. Napas mereka juga tiba-tiba menjadi lebih berat. Keterampilan Do kelas Tian akan segera lahir. Setelah cahaya melonjak, aula besar itu tetap diam untuk sekejap mata sebelum tangisan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, seseorang bisa mendengar suara gemuruh muncul. Gelombang demi gelombang doki yang padat dan kuat meletus di dalam aula besar. Banyak sosok menjadi seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya tanpa memperhatikan kehidupan mereka. Dihadapkan dengan penyumbatan banyak ahli,
Ke-10 sinar cahaya itu tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka benar-benar bisa berbalik sendiri saat terbang, menghindari tangan besar yang bergegas mendekat. Grup, sosok manusia melintasi satu sama lain dari segala arah di udara. Suara orang yang bertukar pukulan terus dipancarkan dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh setelah menyemburkan darah. Akhirnya, mereka menabrak aula besar. Suara rendah dan dalam yang teredam menyebabkan hati sejumlah orang melompat. Orang-orang ini semua menggunakan pukulan mematikan. Jangan menyerang dulu. Ekspresi Xiaoyan juga sangat serius saat melihat situasi yang berada di luar kendali ini. Dia menghentikan Ziyan, yang hendak bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Zhen di samping juga mengangguk sedikit. Dia menghentikan para ahli dari Burning Flame Valley dan menatap tajam ke banyak ahli di udara, yang mencegat sinar cahaya yang mengalir kemana-mana. Dia dengan lembut berkata, "Teman muda Xiaoyan, apakah Anda saat ini dapat melihat gulungan mana yang merupakan skill Do kelas Tian?" Tidak. 10 gulungan ini semuanya adalah barang yang luar biasa. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai keterampilan Do atau metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun ini. Seseorang jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini. Tidak mudah menangkap mereka dengan tangan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dari indranya, 10 sinar cahaya ini semuanya mengandung energi luar biasa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat. Kemungkinan kelas keterampilan Do atau metode Qi ini cukup tinggi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan di antara keterampilan Do yang telah dia pelajari, hanya keterampilan segel dewa yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jelas, kelas keterampilan Do ini pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan segel dewa. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Do Sheng. Keterampilan Do dan metode Qi yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi yang kuat. Namun, mereka muncul dalam jumlah besar di sini. Mata Xiaoyan menyapu semua tempat di tengah-tengah kekacauan. Dia menemukan beberapa ahli sejati, Hall of Souls, suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa faksi lainnya tidak segera bertindak dan merebut gulungan itu. Jelas, mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Haha, teman muda Xiaoyan, kita akan bertindak sendiri-sendiri nanti dan melihat apakah kita bisa mendapatkan gulungan. Karena kita telah sampai pada peninggalan kuno ini, kita tentu tidak boleh pergi dengan tangan kosong, bukan? Tang Zhen melihat sosok manusia yang terus-menerus menyemburkan darah dan jatuh ke tanah saat dia tertawa. Xiaoyan tersenyum. Keterampilan Do kelas Tian memang memiliki daya pikat yang besar terhadapnya. Dia secara alami tidak akan menyerah jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ah! Saat Xiaoyan mengangguk, teriakan sengsara yang tajam tiba-tiba terdengar di dalam aula besar. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka bisa melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu sebenarnya telah dibangunkan sepenuhnya pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang luar biasa padat menyebar. Boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka begitu mereka bangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan sekelas Do Zun. Aura yang terbentuk saat mereka menyerang bersama sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari kursi batu itu diwarnai oleh darah segar berwarna merah cerah. Aroma darah yang kaya menyebar, menyebabkan hati seseorang sangat terkejut. Boneka telah dibangunkan. Xiaoyan mengerutkan alisnya dengan erat saat melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan sekelas Do Zun. Saat ini, mereka semua terlibat dalam pembantaian. Mereka seperti harimau yang melompat ke kawanan kambing. Selain beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan bertukar 2 hingga 3 pukulan sebelum para ahli akan dihancurkan dengan paksa oleh boneka-boneka ini.
Ini bukan boneka biasa. Masih ada beberapa kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Xiaoyan melihat boneka terdekatnya, yang terlibat dalam pembantaian liar. Matanya tiba-tiba menyapu mata yang terakhir. Bintik itu tidak memiliki lubang kosong seperti boneka lainnya. Sebaliknya, semacam keinginan membunuh yang sangat liar sedang membara di sana. Ini adalah boneka manusia purba. Ia menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan jiwa seorang ahli dari tubuhnya dan menyegelnya ke dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki kesadaran tetapi bahkan akan dapat menggunakan keterampilan Do. Mereka jauh lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan boneka biasa. Tian Huo Zunze juga berbicara dengan wajah serius. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara lembut saat mendengar ini. Doseng elit ini benar-benar memiliki taktik yang cukup kejam. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti bahwa dia setidaknya harus membunuh selusin lebih elit Dozuns untuk membuat boneka ini? Situasi semula kacau di dalam aula besar yang luas telah menjadi lebih kacau karena partisipasi dari boneka-boneka ini yang dengan liar membantai semua orang. Pada saat ini, para ahli, yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan dari usaha orang lain tidak bisa lagi menonton dengan santai di sampingnya. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh ini sudah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Saya akan bertindak pertama sebentar lagi dan melihat apakah saya bisa merebut sebuah gulungan. Kalian semua tidak boleh bertindak. Kita tidak bisa serakah. Jika tidak, kita hanya akan mengundang api dan membakar diri kita sendiri. Xiaoyan melirik aula besar yang kacau balau. Semua orang telah kehilangan akal sehat mereka di tengah-tengah 10 gulungan yang menari-nari di udara. Mata mereka merah saat mereka terus mengejar. Siapapun yang mendekati gulungan pertama akan segera dikelilingi orang-orang di belakang. Doki terserah keluar dan orang yang telah memperoleh gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum dia langsung diledakkan ke sekelompok darah yang menetes. Dimengerti. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar teriakan rendah Xiaoyan. Jika mereka mendapatkan terlalu banyak gulungan, mereka pasti akan menarik banyak mata merah. Pada saat seperti itu, tidak ada yang peduli dengan celah kekuatan. Daya pikat dari skill Do kelas Tian sudah cukup untuk membuat mereka gila. Bang! Balasan semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok di depan tiba-tiba diledakkan menjadi sekelompok kabut berdarah. Sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Tombak panjang yang meneteskan darah segar menembus secara eksplosif ke arah kelompok Xiaoyan sambil ditemani oleh angin yang tak tertandingi. Hati-hati, itu adalah boneka manusia. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat dia melihat sosok abu-abu yang bergegas. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, dia langsung bergegas ke depan dan memblokir boneka manusia itu. Doki yang besar dan kuat muncul dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama dokter peri kecil memblokir boneka manusia ini, Xiaoyan telah mengambil kesempatan untuk dengan cepat menimbang yang terakhir. Sekarang dia berada di jarak yang dekat, dia akhirnya bisa melihat bahwa permukaan boneka-boneka ini tampaknya ditutupi oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Kain ini berkedip-kedip dengan kilau yang tidak biasa. Selain lembut, itu juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh seorang elit Dozong tidak akan bisa merobek kain misterius semacam ini. Coba dan lihat apakah Anda bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dengan cepat mengangguk saat mendengar ini. Sementara boneka manusia direcoki oleh dokter peri kecil, kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari antara alis Xiaoyan. Setelah itu, ia memasuki tubuh boneka dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Xiaoyan tidak seberuntung terakhir kali. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat terletak di tempat di mana segel itu ditanam.
Segel semacam ini jelas secara pribadi ditinggalkan oleh elit Doseng itu. Oleh karena itu memungkinkan boneka-boneka manusia ini untuk tetap menjalankan perintah yang telah dia tempatkan dengan cermat bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya terlalu kuat. Saya saat ini tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mampu menaklukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di dalam aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Sayangnya, Tian Huo Zunze dan yang lainnya sedikit kecewa tetapi mereka memahami setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit Doseng. Akan terlalu tidak percaya jika mereka begitu mudah dikendalikan. Kami juga harus bersiap untuk bertindak. Saya akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan itu. Kalian semua harus membantu saya memblokir pakar lainnya. Xiao Yan melirik situasi dokter peri kecil boneka manusia itu cukup merepotkan. Jelas sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, dokter peri kecil tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menempatkan perhatiannya ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Feng King Air, lembah sungai es, dan faksi lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Semuanya bergabung dalam pengambilan gulungan itu. Feng Huo Zunze dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Doki di dalam tubuh mereka diedarkan dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan dalam situasi kacau ini. Mata Xiao Yan menyapu udara sebelum berhenti di seberkas cahaya merah. Sinar cahaya sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan lebih dari 10 ahli telah meninggal karenanya. Itu akan menjadi targetnya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gulungan ini benar-benar merah cerah dan ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya. Kemungkinan itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiao Yan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lain, ada lebih sedikit ahli setelahnya. Tingkat kesulitan dalam merebutnya akan berkurang. Mata Xiao Yan bergeser seiring dengan sinar merah terang yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, sinar cahaya ini akhirnya muncul di daerah sekitar kelompok Xiao Yan setelah diblokir oleh banyak ahli. Lakukan! Teriakan tajam tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat sinar cahaya itu memasuki area di sekitar kelompok Xiao Yan. Chapter 1259. Bang! Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat nyala api ungu coklat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan lantai segera pecah menjadi bubuk. Tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerbu ke arah kerumunan yang mencegat gulungan merah cerah dengan cara yang paling brutal. Intervensi Xiao Yan yang tiba-tiba juga menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi sejumlah orang berubah sedikit. Aura dingin berkedip di mata mereka. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Pilar Doki yang ganas dengan kejam bergegas menuju Xiao Yan sambil ditemani oleh suara angin yang deras. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak berani menyerang Xiao Yan. Namun, pada saat ini, semua orang menjadi gila di bawah daya pikat keterampilan Dou kelas Tian. Tidak ada yang peduli tentang status atau kekuatan orang lain. Makanya, mereka tak sungkan saat menyerang. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat selusin pilar Doki yang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan 5 pilar api ungu coklat buru-buru keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah itu bertabrakan dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan mudah. Pilar api yang tersisa dengan keras meledak di tubuh mereka di tengah-tengah mata terkejut dari beberapa yang telah menyerang. Suhu yang menakutkan menyebabkan mereka berubah menjadi sepasang bola api. Serangan tanpa ampun Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli, yang bersiap untuk menyerang, memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka bangun sedikit. Dengan
Segera, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan secara bertahap menekan serangan yang terjadi di telapak tangan mereka. Dengan bantuan pencegahan sementara yang diciptakan dari serangan paksa ini, naga api yang telah diubah Xiaoyan menjadi serangan brutal langsung ke kerumunan. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas menuju gulungan merah cerah. Tindakan Xiaoyan juga menyebabkan satu-satunya elit Doujun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi cekung. Dia telah mengejar gulungan merah cerah ini sejak awal. Menjadi yang terkuat di grup ini, peluang dia berhasil mendapatkannya cukup tinggi. Saat ini, intervensi Xiaoyan yang tiba-tiba ini juga telah membangkitkan keinginan membunuh yang padat di dalam hatinya. Matanya berkedip saat dia mengepalkan tangannya. Kapak besar muncul di dalamnya. Hah! Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli ini, yang kekuatannya juga sekitar bintang Doujun. Segera, Douki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Otot-otot di tubuhnya juga bergoyang dengan aneh saat ini. Kekuatan menakutkan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Kalian semua harus tersesat untuk diri yang mulia ini. Doujun ini memiliki ekspresi gelap dan padat. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di atas tangan Xiaoyan. Kapak besar di tangannya membawa kekuatan menakutkan yang bisa menembus langit dan bumi saat merobek udara dan dengan kejam membacok ke arah kepala Xiaoyan. Nyah! Kamu pikir kamu layak? Energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 kaki di sekitar Xiaoyan secara alami menarik perhatiannya. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Suan berat muncul. Api ungu coklat melesat dalam kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok di tubuh penguasa. Nyah! Teriakan tajam keluar dari mulut Xiaoyan. Penguasa berat itu membawa angin panas dan tajam saat bertabrakan dengan aks pembukaan gunung bintang Doujun dengan cara yang paling ganas. Dentang! Penguasa dan kapak bertabrakan. Suara logam yang mengguncang bumi segera meledak. Segera, riak angin yang kuat menyapu dari titik tabrakan. Para ahli di dekatnya segera merasakan dada mereka menegang. Tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur. Gruk! Tabrakan yang mengguncang bumi ini juga menyebabkan ekspresi bintang Doujun itu berubah. Seteguk darah merah segar langsung keluar. Ekspresi kaget melonjak ke wajah mereka. Kekuatan Xiaoyan paling sebanding dengannya. Selain itu, ia mengkhususkan diri pada tabrakan kekuatan. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan Xiaoyan. Darah segar berceceran. Aura bintang Doujun itu langsung menjadi lelah. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiaoyan untuk gulungan itu. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan dan mundur. Begitu dia terluka di momen kisruh ini, cukup banyak orang yang memanfaatkan dan menyerang. Dia telah melihat cukup banyak ahli dengan kekuatan yang sama saat dia diserang oleh lebih dari 100 orang sebelumnya. Pada akhirnya, elit Doujuns ini, yang biasanya berdiri tinggi di atas, hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Xiaoyan membalik tangannya setelah penguasanya langsung memaksa satu bintang Doujun mundur. Dia sekali lagi menyimpan penguasa Suan berat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia sedikit mengepalkan tangannya dan merasakan perasaan mati rasa yang samar. Hatinya tanpa sadar merasa sedikit terkejut dengan kekuatan bintang Doujun yang satu ini. Dia telah menghabiskan banyak harta alam selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu mengakibatkan tubuh fisiknya menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Ziyan, agak sulit untuk menemukan seorang ahli dengan level yang sama yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Mata Xiaoyan dengan cepat berbalik ke arah lokasi gulungan merah cerah setelah memaksa kembali harimau yang menghalangi jalannya ini. Benda ini sangat lincah. Itu masih melarikan diri dengan cara yang sangat bahagia meskipun upaya gabungan dari begitu banyak ahli. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya bahkan sampai sekarang. Sebaliknya, beberapa orang, yang terlalu dekat dengannya,
akhirnya terluka parah oleh upaya gabungan dari para ahli lainnya. Kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak udara kosong saat melihat pemandangan ini. Dia sekali lagi berubah menjadi naga api ungu coklat yang bergegas menuju gulungan. Orang-orang yang menghalangi dia di sepanjang jalan langsung dikirim terbang olehnya. Di bawah tindakan brutal ini, dia sudah menyerang ke tempat terdekat dengan gulungan dalam sekejap mata. "Bocah, kamu mencari kematian." Para ahli di sekitarnya dengan mata merah darah segera mengeluarkan teriakan marah saat mereka melihat Xiaoyan menyerbu hingga jarak 20 kaki dari gulungan merah cerah. Doki yang kuat meledak. Segera, mereka meledakkan ke arah Xiaoyan dari segala arah. Momentum dari serangan gabungan oleh hampir 100 ahli sangat spektakuler. Dengan skala besar Doki menghancurkan, bahkan ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah sedikit. Namun, dia tidak segera membalikkan tubuhnya. Dia sekali lagi mengambil langkah maju. Tangan besarnya dengan lembut meraih gulungan merah cerah yang berterbangan di sekitar. Doki dari seluruh tempat tiba dalam sekejap. Tepat ketika serangan ini hendak mendarat di tubuh Xiaoyan, ruang di sekitar yang terakhir sedikit berfluktuasi. Tian Huo Zunze, Zian, King Lin dan yang lainnya dengan cepat muncul. Dengan upaya gabungan mereka, perisai energi pikir segera terbentuk. Bang bang bang, Doki dalam jumlah tak berujung dengan keras menabrak perisai cahaya, menyebabkan yang terakhir terus meletus menjadi gelombang riak. Namun, akhirnya berhasil bertahan dan tidak pecah. Di bawah upaya gabungan dari beberapa dari mereka dengan paksa menahan serangan gabungan oleh banyak ahli. Mengambil kesempatan untuk memblokir mereka, tangan besar Xiaoyan akhirnya mendarat di gulungan merah cerah. Namun, tepat ketika tangan Xiaoyan baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan melesat agak jauh ke depan seperti ikan sebelum dia bisa mengepalkan tangannya. Itu sekali lagi melarikan diri dari daerah yang dikendalikan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi dingin saat melihat ini. Tangannya meringkuk menjadi cakar dan dengan kasar meraih gulungan merah cerah, yang telah terlontar. Dengan pegangan ini, ruang itu sendiri berdesir. Ruang di sekitar gulungan itu segera menjadi tertekan. Itu membentuk sangkar spasial sempit yang menjebak gulungan di dalamnya. "Datanglah kemari," teriakan dingin keluar dari mulut Xiaoyan. Kekuatan hisap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menarik gulungan merah cerah ke ruang yang tertekan. Setelah itu, yang terakhir hanya bisa berubah menjadi lampu merah terang yang melintas ke arah telapak tangan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan bergerak. Tangannya sekali lagi terkepal. Separuh dari gulungan merah terang itu akhirnya mendarat di tangannya. Namun, dia baru saja menggunakan kekuatan saat ekspresinya berubah tiba-tiba. Ini karena tangan besar yang keriput mencengkeram sisi lain gulungan itu dengan erat. Bukankah kamu sedikit terlalu naif dalam berpikir untuk menikmati harta karun sendirian? Xiaoyan mengangkat matanya dengan cepat saat mendengar tawa dingin yang agak akrab ini. Dia menemukan bahwa orang yang ikut campur sebenarnya adalah kepala dari sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan. Chen Tiannan mengungkapkan senyum gelap dan dingin saat dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. Tangan pertarungannya dengan cepat mengencang dan dia dengan keras melemparkan pukulan ke arah kepala Xiaoyan tanpa tindakan mewah. Melihat pendiriannya, jelas bahwa dia berencana meledakkan kepala Xiaoyan dengan pukulan. "Anda mencari kematian." Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat taktik kejam Chen Tiannan ini. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju Chen Tiannan mendarat dengan keras di tubuh yang terakhir sambil disertai dengan suara logam yang jelas. "Boneka." Ekspresi Chen Tiannan sedikit berubah saat dia melihat wayang langit berwarna emas gelap yang muncul di depannya. Dia buru-buru menarik pukulannya. Namun, boneka setan langit yang mengikuti di belakang juga dengan keras melemparkan tinju logam yang menakutkan ke kepalanya. "Bajingan!"
Chen Tiannan memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia merasakan kekuatan menakutkan di tinju boneka setan langit. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan yang keras. Segera, dia dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang erat-erat. Tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Xiao Yan meraih gulungan itu dengan keras setelah Chen Tiannan melepaskannya. Api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan ke gulungan yang meronta-ronta. Sesaat kemudian, perlawanan gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Xiao Yan menghela nafas lega saat gejala gulungan itu benar-benar hilang. Itu dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa hambatan apapun. Nyala api ungu coklat bertahan di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sesaat kemudian, dia melirik Tianhuo Zunze dari jarak yang cukup dekat. Akhirnya, dia hanya bisa membalikkan tubuhnya dengan enggan dan pergi. Dia mulai memaksimalkan waktu yang tersisa dan mengambil gulungan lain. Ekspresi Xiao Yan sedikit rileks saat melihat serigala rakus ini seperti orang-orang yang mundur setelah dihalangi. Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan individu dari orang-orang ini. Namun, jika 100 lebih dari mereka untuk menyerang bersama, bahkan dia akan merasa agak merepotkan. Bajingan tua, karena kamu sudah menyerang, kamu tidak perlu kembali. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya menoleh ke arah Chen Tiannan, yang tampak agak sengsara di bawah serangan wayang langit. Niat membunuh melonjak di matanya. Chapter 1260. Xiao Yan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tiannan di dalam hatinya sejak yang terakhir pertama memimpin sekelompok besar orang ke Menara Pil untuk menangkapnya. Namun, dia hanyalah bintang Douzong 9 saat itu. Cukup sulit untuk membunuh orang tua ini. Karenanya, dia tidak bertindak. Sekarang mereka telah bertemu lagi, Xiao Yan belum bertindak ketika orang tua ini menyerang lebih dulu. Selain itu, melihat sikap ganas yang terakhir, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini, yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun Sekte Xuan yang mendalam mungkin tidak terlalu kuat, Sekte Langit yang mendalam di belakang mereka menyebabkan orang-orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua ini akan menemukan masalah besar untuk Xiao Yan karena dendamnya terhadap yang terakhir. Bukan karakter Xiao Yan yang membiarkan potensi bahaya sendirian. Apalagi, situasi di tempat ini saat ini sedang kacau. Sepertinya berita itu tidak akan benar-benar menyebar jika dia membunuh orang tua ini di sini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Dia memandang Chen Tiannan, yang tampak sangat menyedihkan di bawah serangan wayang langit. Wajahnya juga menjadi semakin dingin. Kekuatan Chen Tiannan sekitar yang dari bintang 2 Dozun. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung dari boneka setan langit, itu tidak akan dirugikan bahkan ketika menghadapi seorang ahli di puncak kelas Dozun bintang 3. Oleh karena itu, secara alami mampu menekan yang pertama dalam pertarungan mereka. Bang! Chen Tiannan dengan keras bertabrakan dengan wayang langit di udara. Kekuatan menakutkan yang disalurkan melalui lengannya segera menyebabkan dia mengambil lebih dari selusin langkah mengejutkan di udara. Ki darah naik di dalam tubuhnya. Ekspresi putih pucat muncul di wajahnya. Wayang langit-langit tidak merasakan sakit apapun, itu seperti mesin pembunuh saat bertarung. Selama Xiao Yan tidak memintanya untuk melangkah, itu tidak akan pernah berhenti. Chen Tiannan akan menderita kerugian yang cukup besar saat mereka bertarung. Setelah jatuh dalam kerugian meskipun pertarungan panjang, Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Alasan dia berani merebut gulungan dari Xiao Yan adalah karena Xiao Yan sedang menghadapi musuh dari segala arah.
Tidak hanya para ahli dari Hall of Souls yang memiliki permusuhan dengannya, tetapi bahkan tatapan yang digunakan kelompok Heaven Demon Phoenix untuk melihatnya tidak ramah. Pada saat ini, Chen Tiannan secara alami ingin menambahkan penghinaan pada cedera, mengingat karakternya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari yang ada di Menara Pil saat itu. Taktik yang tak ada habisnya itu telah menyebabkan hatinya merasa sedikit takut. Sepertinya saya hanya bisa menarik diri dulu. Setelah kekacauan di tempat ini berakhir, Aula Jiwa dan yang lainnya pasti akan menemukan masalah dengan bocah ini. Pada saat itu, saya diam-diam akan menyerang dan membunuh bocah ini. Pada saat yang sama, saya juga akan mengambil kembali gulungan itu. Chen Tiannan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wayang langit-langit, yang telah bergegas sekali lagi. Tubuhnya buru-buru mundur, berniat untuk mundur ke medan pertempuran yang kacau balau. Mau kemana? Namun, Chen Tiannan baru saja melangkah mundur ketika suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga tiba. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tiannan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluriah saat telapak tangannya, yang ditutupi doki, buru-buru terlempar ke depan. Bang! Angin kencang tiba-tiba menyebar saat ini. Chen Tiannan, yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya, segera merasakan penindasan di hatinya. Tubuhnya diguncang dengan kuat hingga mundur beberapa puluh meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok kurus berdiri di tempat dia jatuh kembali dari sebelumnya. Xiao Yan. Chen Tiannan segera mengertakkan gigi dan menangis saat melihat sosok itu. Xiao Yan tanpa ekspresi. Nyala api ungu coklat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Chen Tiannan. Kamu ingin membunuhku? Chen Tiannan tanpa sadar menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata saat dia melihat Xiao Yan seperti ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi busur yang padat. Doki yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Hanya dengan satu bintang ini kekuatan Douzun milikmu. Chen Tiannan tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang ketika angin kencang yang tidak biasa tiba-tiba dikirim dari belakangnya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bergegas berbalik dan bertemu dengannya. Kedua telapak tangannya menari dan doki yang kuat membentuk jaring energi yang tidak bisa ditembus di depannya. Bang bang, boneka setan langit melambaikan tangannya. Setiap kali diayunkan, itu akan menghasilkan suara angin tajam yang menusuk telinga. Ruang runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap muncul. Ledakan. Chen Tiannan diam-diam berteriak pahit ketika dihadapkan dengan serangan sengit oleh wayang langit. Tubuhnya terus menarik ke belakang. Kekuatan wayang langit-langit pada dasarnya menekannya sampai dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat saya akan terluka parah di tangan boneka ini. Sepertinya saya tidak bisa lagi terjerat. Bajingan brengsek, aku yang dulu akan mengingat hutang ini. Cepat atau lambat, akan tiba saatnya bagi Anda untuk membayarnya kembali. Chen Tiannan dengan kejam berteriak di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa mengesampingkan serangan oleh wayang langit. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya terbang mundur. Hati Chen Tiannan baru saja menghela nafas lega saat tubuhnya berdiri di udara ketika perasaan berbahaya tiba-tiba menyebar dari dalam hatinya. Merinding di sekujur tubuhnya berdiri saat ini. Segel penguburan langit. Sebuah tangisan dingin yang membawa angin dingin bergema di samping telinga Chen Tiannan sementara hati Chen Tiannan dipenuhi dengan rasa bahaya. Ini buruk. Ekspresi Chen Tiannan langsung menjadi pucat saat dia merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat sehingga melebihi harapannya. Bang!
Doqi buru-buru melonjak ke dalam tubuh Chen Tiannan saat dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Sebelum dia benar-benar bisa membentuk pertahanan di belakangnya, sidik jari ungu coklat seukuran telapak tangan dengan lembut mendarat di punggungnya. Kekuatan menakutkan melonjak seperti air banjir. Grok, sebuah kemerahan ramping segera melonjak di wajah putih pucat Chen Tiannan setelah dia dengan paksa menerima pukulan berat ini. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung dan mundur, menabrak beberapa ahli saat dia melakukannya. Kekuatan itu juga telah mengguncang orang-orang yang tidak beruntung ini sampai mereka memuntahkan beberapa suap darah. Tubuh Chen Tiannan berubah menjadi busur yang terbang menuju kejauhan. Wajahnya berlumuran darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya kejam saat dia melihat Xiao Yan yang semakin jauh. Perasaan beracun yang ganas itu menyebabkan seseorang merinding. Bajingan kecil, jika saya tidak membalas ini, saya, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte dalam nadi. Di masa depan, saya pasti akan membuat Anda menyesali tindakan Anda hari ini. Chen Tiannan meraung ganas di dalam hatinya. Dia awalnya tipe yang akan membalas dendam untuk segala dendam. Xiao Yan hampir membunuhnya di tempat. Pembalasan ini cukup untuk membuatnya mengingatnya seumur hidup. Bang! Banyak pikiran jahat melintas di hati Chen Tiannan. Tubuhnya juga banyak mendarat di tanah, bergesekan dan membentuk selokan yang dalam. Setelah itu, dia dengan keras menabrak pilar keras aula besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Setelah berjuang dengan gemetar berdiri, mata Chen Tiannan menembus kerumunan dan memandang Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan dengan mata setan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Engah! Chen Tiannan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tinju emas gelap menembus dadanya. Darah segar menempel di lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tiannan itu menatap tajam ke wajah cekung itu. Saat itulah dia menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar merasakan niat membunuh terhadapnya. Yang terakhir tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Benar-benar taktik yang keji. Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Dengan segera, tubuhnya yang kaku roboh perlahan. Akhirnya, dia jatuh ke tanah. Kepala Sekte Xuan yang mendalam ini, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan bintang 2 Dozun, telah jatuh dalam serangan gabungan dari Xiao Yan dan Wayang Langit dengan cara ini. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk segalanya. Rasa dingin di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik saat dia melihat Chen Tiannan pingsan perlahan. Dia awalnya tidak memiliki permusuhan dengan Chen Tiannan. Namun, yang terakhir bersikeras berpikir bahwa Chen Xian telah mati di tangannya dan mencoba membunuhnya dengan segala macam metode. Chen Tiannan pantas mendapatkan akhir dari hari ini. Xiao Yan menyimpan boneka setan langit ke cincin penyimpanannya setelah menyukai Chen Tiannan dengan kecepatan seperti kilat. Tian Huo Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga datang. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi dengan boneka manusia itu? Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Saya baik-baik saja. Saya telah memikat boneka manusia ke tempat lain. Hal-hal ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu tempat itu. Suku Heaven Demon Phoenix dan Paviliun Petir Angin masing-masing mendapatkan sebuah gulungan. Lembah sungai es dan lembah api yang terbakar juga mendapatkan sesuatu. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli, yang cukup kuat. Tian Huo Zunze dengan lembut berbicara dari samping. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk sekali lagi. Faksi-faksi ini telah bersiap. Selain itu, ada juga beberapa ahli sejati di antara mereka yang datang sendiri.
Tidaklah terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan-gulungan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya tersisa 3 gulungan yang dirampas oleh orang-orang. Jumlah orang yang tidak diketahui telah meninggal karena ketiga gulungan itu. Apakah kita perlu merebut yang lain? Dokter peri kecil bertanya. Jika kita merebut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta apapun kehilangan akal sehat mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menjawab, selain itu, perasaan bahwa 10 gulungan ini memberiku tidak tampak seperti teknik Do kelas Tian. Maksudmu 10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Do atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, mereka sepertinya bukan teknik Do kelas Tian. Kita semua pasti tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengerutkan alis mereka dengan erat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata mereka dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari Hall of Souls itu, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan terkejut. Matanya mengikuti pemandangan dokter peri kecil, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing dan beberapa ahli Hall of Soul benar-benar mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Do Seng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka Do Seng. Tian Huo Zunze berkomentar dengan suara yang dalam. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ziyan berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya, dia telah melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Ini, kerangka Do Seng ini masih hidup. Kejutan tiba-tiba menyebar dari hati Xiao Yan saat ini.